Epidemiologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari distribusi dan determinan kejadian penyakit dalam populasi manusia serta menerapkan studi ini untuk mengontrol masalah kesehatan. Perkembangan dan penerapan epidemiologi melibatkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan epidemiologi. 1. Sejarah awal. John Snow dan kolera. Salah satu contoh klasik adalah kerja John Snow pada abad ke-19 yang mengidentifikasi sumber wabah kolera di London. Dia menggunakan peta untuk melacak kasus dan menemukan bahwa sumbernya adalah air dari pompa tertentu di Broad Street. Kemudian Edward Jenner. Pada akhir abad ke-18, Edward Jenner mengembangkan vaksinasi untuk cacar yang menjadi tongkat penting dalam pencegahan penyakit menular. Yang kedua, metodologi modern. Studi kohort dan kasus kontrol. Metodologi epidemiologi modern mencakup desain studi seperti kohort dan kasus kontrol untuk meneliti hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Dan berikut epidemiologi genetik. Dengan kemajuan dan genetika, epidemiologi sekarang juga melibatkan studi faktor genetik yang mempengaruhi risiko penyakit. Yang ketiga, teknologi dan data. Big data dan bioinformatika. Penggunaan data besar dan bioinformatika telah memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan prediksi yang lebih akurat terkait pola penyakit. Yang berikut, surveillance digital. Penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk pemantauan dan deteksi dini wabah penyakit. Berikut penerapan epidemiologi. 1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Imunisasi. Program vaksinasi massal untuk penyakit seperti polio, campak, dan hepatitis. Surveillance dan respon wabah. Sistem surveillance untuk mendeteksi dan merespon wabah penyakit menular seperti influenza, HIV/AIDS, dan COVID-19. 2. Penyakit tidak menular. Epidemiologi kanker. Studi faktor risiko dan pencegahan kanker seperti hubungan antara merokok dan kanker paru-paru. Berikut penyakit kardiovaskular. Penelitian tentang faktor risiko seperti diet, aktivitas fisik, dan genetika dalam perkembangan penyakit jantung. Yang ketiga, kesehatan lingkungan dan kerja. Ada paparan bahan berbahaya. Studi tentang dampak paparan zat kimia berbahaya di lingkungan kerja dan tempat tinggal terhadap kesehatan manusia. Berikut epidemiologi perkotaan. Dampak faktor lingkungan perkotaan seperti polusi udara, kebisingan, dan ruang hijau terhadap kesehatan penduduk. Dan yang keempat, kebijakan kesehatan. Evaluasi program kesehatan. Penggunaan data epidemiologi untuk mengevaluasi efektivitas program kesehatan publik. Yang berikut advokasi dan pembentukan kebijakan. Memberikan bukti ilmiah untuk pembentukan kebijakan kesehatan yang efektif seperti regulasi tembakau dan kebijakan gizi. Contoh aplikasi COVID-19. Epidemiologi memainkan peran kunci dalam memahami penyebaran, pengendalian, dan pencegahan COVID-19, termasuk pengembangan vaksin dan strategi mitigasi. Penanganan krisis kesehatan global. Respon terhadap Ebola, SARS, dan MERS menunjukkan bagaimana metode epidemiologi diterapkan dalam sistem situasi darurat kesehatan. Dengan demikian, epidemiologi terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan aplikasinya sangat luas dalam berbagai aspek kesehatan